Halo sahabat santuy dan para pionir Pi Network. Selamat datang di channel official kami. Di sini, kami akan selalu berbagi informasi update terbaru yang wajib kalian tahu. Jadi, ikuti terus dan simak sampai habis ya. Kami perkenalkan ekosistem nyata Santuy Community. Satu aplikasi untuk semua manfaat yang kalian butuhkan. Temukan berbagai peluang bisnis digital yang menguntungkan dan jadilah bagian dari komunitas yang terus berkembang. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bergabunglah dengan kami sekarang dan wujudkan masa depan digitalmu bersama Santuy Community. Koin masuk wallet, senyum pun mereka. Dulu cuma klik-klik, sekarang bisa belanja barang nyata. Dulu terkunci, sekarang terbuka. Masa depan di depan mata, kita semua percaya. Kita ini sang pionir sejati, dari nol sampai jadi. Tetap satu hati, ini bukan cuma mimpi, ini realita. Kisah kita terus abadi selamanya. 全ての願い手放すよもう繰り返さない。許した君を愛したこと、もしも待っていたら理解しようとしてくれたかい。ここにいる僕見て Ngopi. Jualan offline makin mudah dengan Santuy POS. Catat penjualan instan untuk toko sembako dan pakaian. Tarik pembeli dengan diskon menarik. Yuk, pakai Santuy POS sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Santuy Community channel YouTube bagi kita semua. Kepada sahabat Santuy Community dan juga sahabat pionir dimanapun berada, ya mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Di hari Kamis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kelancaran ya dalam kegiatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini sahabat pionir juga sahabat Santuy Community dimanapun, ada sedikit ya informasi mengenai konsep-konsep daripada program kegiatan. Dan adapun hari ini insya Allah jam 15.30 ya atau ba'da asar di hari ini ya, itu kita akan melaksanakan kegiatan rutin bersama mitra bisnis ya dengan peluang bisnisnya dari Olilife Internasional yang akan diadakan berlokasi di BSD ya, di BSD Kota Tangerang. Nah teman-teman silakan kita buka aplikasi Pi ya untuk terhubung daripada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini. Nah sebelum itu hari ini juga ada update juga dari P-Core ya mengenai Node ya, protokol yang akan di-upgrade di tanggal 22 Juli ini ya menjadi volume yang ke-25. Nah peningkatan itu yang kita sudah rasakan, yang kita sudah ketahui ya dari masing-masing developer, pengembang bisnis dan juga aplikasi yang sudah disediakan P-Core pada Pi Studio. Ini semua sudah mulai merasakan bagaimana koin kita yang kita gunakan itu sudah terhubung secara testnet ya. Artinya apa? Ini adalah uji coba ya di masa V-Day ini ya. Sebenarnya teman-teman yang ingin melakukan V-Day ya secara transaksi ilustrasi atau transaksi yang dengan simulator atau simulasi, yaitu menggunakan testnet.
Nah, maka di sini ya kami juga dari Santuy Community mengajak ya teman-teman sahabat pionir ya, sahabat santuy yang belum melakukan uji testnet ya, uji daripada CoinPay dia ya, CoinPay para akun pionir untuk melakukan transaksi ya di ekosistem Santuy Community ya, atau ekosistem yang lainnya ya, dengan menggunakan CoinPay ya. Di sini juga seluruh daripada aplikasi yang ada di testnet itu sudah mulai berkembang ya, karena ketika transaksi kita langsung terhubung ke dompet testnet kita untuk melakukan pembayaran. Nah, disitulah pidai kita ya di tahun 2006 ini ya, 2026 ini memang sedikit ekonomi juga sedang bergejolak ya. Dan kondisi saat ini ya, di harga bensin ya, bahan bakar juga ada peningkatan baik di Pertamax ya, juga Pertalite juga mulai ya adanya kelangkaan ya, disebabkan karena permintaan yang banyak ya, karena masyarakat memilihnya yang lebih murah, pastinya yang bersubsidi. Nah, alih-alih itu maka kita sebagai pionir ya di manapun ya, kita sudah mulai memahami ya geopolitik yang terjadi saat ini ya, dengan banyak rupa-rupanya ya, baik masih ada tentang perang Iran dan Amerika ya, yang saat ini masih menggebu-gebu ya. Sebelumnya memang sudah mulai ada kesepakatan gencatan senjata, namun apa yang terjadi ya sekarang ini malah timbulnya saling serang lagi. Nah, itu artinya geopolitik itu memang nggak bisa ditebak, namun kita bisa antisipasi ya dari sekarang ya, baik melalui perkembangan daripada P-Network ini ya. Ini sebuah kesempatan kita juga ya untuk mulai menabung ya, mencicil daripada koin-koin Pi di harga yang memang sekarang sangat ya mulai merosot ya. Kemarin harga Pi ya kita cek itu kemarin itu di 0,8 ya, bahkan 0,9, sekarang turun di 0,07. Nah, ini artinya apakah ini peluang bagi kita ataukah ini sebuah momen yang krusial ya, artinya mencapai titik paling rendahnya daripada CoinPay yang saat ini. Namun bagi kita yang jeli ya, yang bisa mengambil kesempatan ya, ini mungkin saatnya untuk memiliki 1000 CoinPay yang kita harus miliki di P-Wallet kita, dan kita staking selama 3 atau 4 tahun ke depan. Logikanya adalah ini sebagai loncatan ya, sebagai loncatan kita untuk memiliki CoinPay lebih cepat ya, ketimbang kita menambang ya, itu sangat lama sekali dan membutuhkan kinerja juga ya. Setiap hari kita harus klik petir segala macam. Nah, makanya P-Core Team menyediakan on-ramp ya pada aplikasi P-Network ya, buat kita semua. Untuk apa? Untuk menyerap daripada koin-koin Pi yang saat ini kita bisa miliki menggunakan on-ramp. Nah, teman-teman ya seperjuangan ya, teman-teman sahabat pionir ya, juga sahabat santuy dimanapun berada. Dan kali ini ya sebagai bentuk apresiasi kita ya dari ekosistem Santuy Community ya, ini membuka semua pionir atau sahabat ya untuk sama-sama ya mendukung program P-Network ini ya. Bagaimana ya, salah satunya adalah dengan memberikan kontribusinya atau partisipasinya terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah mulai berkembang dalam ekosistemnya. Nah, teman-teman ya, sahabat pionir, sahabat santuy yang sudah memiliki CoinPay yang available ya di dalam walletnya, agar koinnya tidak ngendap ya, istilahnya mah rekening dorman ya. Artinya kita hidupkan ya koin kita dengan melakukan stake ya, terutama sahabat santuy ya, untuk melakukan stake di santuy ekosistem nyata. Dan bagi pionir yang baru bergabung ya, silakan, nggak apa-apa untuk melakukan registrasi dahulu ya pada ekosistem Santuy Community. Nah, di sini teman-teman ya akan Mimin informasikan mengenai
bagaimana kita bisa melakukan interaksi ya P-Day yang sehari-harinya ya. Selain kita melakukan secara online ya terhadap pembelian barang maupun kita sebagai pelaku atau penjual barang tersebut ya, baik secara online maupun secara offline. Nah, di sini teman-teman ya, sahabat santuy, sahabat pionir ya, kita buka di Santuy Marketplace ya. Saat ini kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Santuy Marketplace yang selama ini sudah kita bangun. Nah, teman-teman sahabat santuy ya, sahabat pionir juga di sini bisa melihat ya bagaimana marketplace ya yang sudah disediakan oleh tim ya secara global ya untuk dapat dilakukan secara keseluruhan baik dari pionir luar negeri maupun dalam negeri. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini hari ini ya, di hari Kamis tanggal 16 Juli. Memang belum ada pengunjung ya, nanti kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat di mingguan ya, dalam satu minggu ini ya, terhitung dari 13 Juli sampai 20 Juli ya. Ini nanti rekapannya ya. Ini baru dari 13 Juli ini ya sampai dengan 16 Juli. Ini sudah ada 46 pengunjung dan 1 pembeli. Nah, ini untuk yang mingguan, dan untuk bulanan ini sudah 305 pengunjung ya di bulan Juli ini aja ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ya, itu sudah 305 pengunjung, 11 pembelian dan 1 penambahan toko baru yang sudah bergabung untuk berjualan di Santuy Marketplace. Nah, kita lihat untuk tahunan. Nah, di sini masih ya di dalam tahun 2026 ini ya, di bulan Juli ya masih ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih ada 5 bulan lagi ya. Ini belum habis di tahun 2026. Total pengunjung ya yang untuk melakukan P-Day ya, transaksi menggunakan testnet ini sudah sebanyak 3.551 pengunjung. Nah, bayangkan kalau sebuah pasar ya itu dikunjungin dengan ribuan orang, maka penuh sekali pasar tersebut. Nah, namun di sini pembelinya ya ini masih 92 transaksi yang menggunakan P-Testnet dalam transaksi tersebut, dan sudah bergabung sebanyak 6 toko yang sudah bergabung di Santuy Marketplace. Nah, buat teman-teman sahabat pionir, sahabat santuy, silakan membuka tokonya ya. Silakan untuk membuka toko. Dan untuk tutorial bagaimana tokonya, teman-teman bisa lihat di YouTube sebelum-sebelumnya, ketik aja atau cari di playlist yaitu tutorial. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara untuk berdagang di Santuy Marketplace. Nah, selain ini ya teman-teman juga di Santuy Marketplace ini ya, teman-teman bisa sebagai toko offline ya, atau toko yang berjualan ya secara offline ya di rumah ya, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang kita sudah sediakan. Di antaranya adalah kita memiliki Santuy POS ya, teman-teman tinggal ketik aja di sini POS ya. Maka di sini akan tampil ya, di sini ada Santuy POS UMKM ya. Nah, di sini ada Santuy POS UMKM ya, teman-teman tinggal ketik aja. Kalau mau scroll ke bawah juga silakan, atau mau pencarian lebih cepat tinggal ketik aja UMKM, maka kita akan menemui seperti ini ya, Santuy POS UMKM. Nah, ini teman-teman sekarang kita buka. Nah, Santuy POS UMKM memang dalam perkembangan aplikasi yang tetap kita akan melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Nah, salah satunya adalah ya teman-teman yang memiliki usaha ya, di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran ya. Di sini ada 2 menu ya. Yang pertama adalah menu pendaftaran ya, yang kedua adalah menu masuk ya. Teman-teman tinggal buat daftar. Nah, sebagai apa nanti konsepnya, sebagai kasir atau sebagai owner. Nah, kalau sebagai owner ya teman-teman berarti adalah pemilik usaha. Nah, kalau kasir adalah teman-teman yang ingin menambahkan ya personil ya dalam kegiatan toko tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa daftarkan diri Anda ya, atau sahabat santuy, sahabat pionir, untuk menjadi pemilik daripada usaha tersebut ya.
Dan kita di sini sangat banyak ya di Indonesia ini para penjual pakaian ya, para penjual elektronik ya, apalagi sembako, warung-warung pinggir jalan segala macam itu banyak sekali, toko-toko kelontong ya. Nah itu mereka masih beberapa mereka juga masih menggunakan secara tradisional ya, dengan konsep yang ditulis ya atau dicatat pencatatan sehariannya seperti apa. Nah kali ini ya Mimin ingin memberikan penjelasan juga bagaimana kita memiliki Santuy Pos ya untuk kegiatan offline kita yang ada di rumah. Misalnya kita menjual sebuah pakaian atau sebuah toko sembako yang sehari-harinya kita bisa jual ke masyarakat ya. Atau enggak kita misalnya punya sebuah franchise ya, misalnya kita franchise Batagor atau franchise dimsum atau franchise yang lain-lain sebagainya, fried chicken ya, itu bisa menggunakan ini ya, aplikasi daripada Santuy Pos. Nah fungsinya adalah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan transaksi di dalamnya, baik menggunakan Koinpay ya, transfer bank dan QRIS. Nah di sini saya akan praktekkan ya teman-teman dengan menggunakan email dan paspor saja ya. Jadi kita akan masuk karena Mimin sudah mendaftarkan ya sebagai owner di sini. Mimin sudah memasukkan nama, nomor handphone ya, itu sudah saya masukkan semua. Juga di sini nama tokonya atau usahanya, alamat usahanya, juga admin sudah memasukkan ID Santuy Community, alamat email dan paspor ya. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftarkan diri seperti itu. Nah karena saya sudah mendaftarkan diri, jadi saya cukup memasukkan nama saja di pada alamat email di bawah ini ya. Jadi sudah saya masukkan seperti ini, lalu saya akan login di dalamnya. Nah ini adalah daripada owner ya. Untuk owner juga nanti ada juga dari kasir. Nah teman-teman bisa melakukan login ya kalau sudah melakukan pendaftaran. Nah apa yang ada di sini ya, konsepnya di sini adalah informasi nama toko kalian ya. Kalian bisa tulis di sini nama toko ya. Di sini ada omset hari ini ya, transaksi hari ini, total produk, dan total nanti ada member Santuy ya. Di situ nanti kita bisa berjualan dari kita untuk kita. Nah artinya dari wadah community ini ya kita bisa menjual produk sesama member dengan konsep adanya diskon ya khusus untuk member. Nah di bagian pojok kiri ya teman-teman itu bisa melihat menu-menu apa saja yang tersedia di bagian owner ya. Di sini teman-teman kita tinggal klik aja. Nah di sini ada Santuy Kasir ya. Di sini ada dashboardnya ya, dashboardnya ini. Dan yang kedua adalah produknya. Nah kita tinggal klik produk. Nah teman-teman bisa menambahkan produk-produk yang teman-teman jual ya, dengan cara tambah produk, nama produknya apa ya. Jika kalian bisa menggunakan scan untuk alat cek barcode ya, kalian bisa memasukkan nomor barcode tersebut lalu di generate ya, atau kalian bisa input secara manual. Nah setelah itu ya teman-teman juga di sini ada kategorinya ya, dia masuk di dalam kategori makanan atau minuman atau kosmetik atau alat-alat kesehatan atau sebagai sembako seperti beras, minyak dan lain sebagainya. Nah di sini ada harga, juga di sini ada stoknya ya, kalian bisa menambahkan stoknya, juga kalian bisa menambahkan foto daripada barang tersebut yang akan dijual. Nah kita lanjut. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan karyawan ya, atau kasir, atau sebagai yang melayani ketika kalian atau pemiliknya ini sedang ada meeting atau sedang membeli produk lagi di luarnya ya kan, atau sedang ke supplier. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan data karyawan di menu karyawan. Nah di sini juga teman-teman bisa menambahkan ya, tambah karyawan ya, nomor handphone dan email. Nanti ini untuk menambahkan karyawan ya, untuk kasir ya. Juga di sini teman-teman juga bisa menambahkan member Santuy ya. Nanti
rencananya ya dari kami dari tim ini nanti akan otomatis ya, dari data semua member secara global akan otomatis masuk di Santuy Pos. Jadi teman-teman tidak perlu menginput satu-satu ya. Jadi nanti tinggal konfirmasi saja nomor ID-nya. Ketika ID-nya diketik ya atau diklik ya, itu akan muncul namanya. Nah, jadi penjualan kalian akan tetap terintegrasi dengan baik. Nah, di sini juga ada tentang bagaimana kita menambahkan diskon ya, diskon dan event ya. Contohnya tadi ya, ada ulang tahun member ya, atau buat diskon ya dengan cara kalian memberikannya ke semua member atau member-member tertentu yang kalian pilih ya, untuk mendapatkan diskon daripada penjualan kalian. Nah, terus di sini juga ada metode pembayaran. Nah, di sini metode pembayaran ada 3 ya. Baik tunai ya, CoinPay ya, kalian nanti tinggal masukkan ya barcode ya, tinggal scan ya atau screenshot barcode kalian yang di P-Wallet. Lalu nanti kalian upload ya di bagian sini ya. Teman-teman tinggal upload aja pada bagian upload data ini ya. Pada bagian upload nanti tinggal bisa otomatis digunakan. Nah, juga di sini teman-teman bisa mengaktifkan transfer bank, juga di sini bisa mengaktifkan QRIS ya. Tinggal klik aktif maka dia akan aktif ya. Teman-teman bisa seperti itu, baru simpan perubahan. Nah, setelah itu ya teman-teman juga di sini ada report ya, laporan ya pada bagian bawah. Nah, tujuan laporan ini adalah bagaimana transaksi yang kita lakukan sehari-hari ya. Di sini ada pembelian ya dari tanggal 11 ya, tanggal dari awal bulan ya, tanggal 1, 2 ya. Di sini akan terikot ya pembeliannya dan juga membernya yang ada di bagian member ini. Nah, kenapa member itu timbul ya, karena kita memilih ya untuk pembeli adalah member. Nah, ketika pembelinya bukan member dari bagian Santuy ya juga sama, kita bisa klik aja ya. Nah, untuk diskon yang tadi ya, kita bisa berikan diskon ya seperti ini contohnya nih ya, tanggal 13 Juni ya kita berikan diskon 10.000 untuk member. Nah, setelah itu kita ubah lagi diskonnya menjadi tidak ada diskon. Nah, ini bagaimana nanti dari owner ya, tinggal bikin saja konsep-konsep kalian, promosi-promosi kalian ya. Kalian punya dagangan, kalian punya jualan untuk melakukan promosi produk kalian agar lebih cepat laku ya. Apalagi kalian memberikan diskon-diskon besar-besaran khusus member Santuy Community. Nah, artinya Santuy Pos ini bermanfaat buat kita semua ya, untuk melakukan promosi produk kita agar bisa cepat dibeli oleh member ya, cepat diketahui dan viral ya. Nah, selain itu ya, tadi adalah owner, maka kita akan masuk sebagai kasir. Nah, ini adalah contoh ya. Di sini saya sudah menambahkan sebagai kasir ya. Kita masuk sebagai kasir. Nah, di sini ada ketentuan juga ya, selamat datang kasir. Ya, di sini yang pertama yang dilakukan oleh kasir ya, itu ada absen masuk ya. Juga di sini bisa menambahkan tambah produk, scan member ya, pilih member yang ingin berbelanja dengan menginputkan ID membernya, atau misalkan dia belum member maka non member. Nah, lanjut di sini ada masukkan uang yang dibayar ya, baik berupa tunai ya, transfer maupun menggunakan P-Coin ya, untuk di-scan barcode-nya untuk dilakukan transfer ya. Lalu di sini ada serah terima ya, baik report yang harus dilakukan oleh kasir tersebut. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah absen ya. Begitupun pada owner juga ada notifikasi ya di bagian owner seperti ini ya, kalian tinggal baca dahulu. Nanti akan timbul langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan dalam bagian dari ownernya. Nah, di sini adalah kasir ya. Nah, karena owner sudah menambahkan data barang, maka barang akan timbul seperti ini. Nah, ini akan masuk dalam kategori. Nah, ini sesuai kategori yang teman-teman masukkan. Nanti dia otomatis masuk ke dalam sistem untuk kategori. Nah, oke, bagian pojok kirinya ya, pada Santuy kasir ya, itu ada kasir atau pos. Yang kedua ada
absen, dan SIP yang ketiga adalah report, laporan harian mereka yang sudah melakukan transaksi ya, berapa banyak transaksi hari ini yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman bisa melakukan absensi dahulu ya, bagi kasir yang baru masuk ya, melakukan absensi ya. Di sini hari ini ya, Kamis 16 Juli 2026, di sini ada status absensi belum masuk ya. Nanti tinggal ketik aja di bagian sini masuk ya, mulai SIP pagi, lalu di sini tulis SIP pagi. SIP pagi jam berapa, misalnya masuk jam 8. SIP pagi jam 8. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Nanti tinggal kirim report, otomatis kita akan masuk ke absensi sudah tercatat. Nah, maka disinilah masuk bagian riwayatnya ada di sini. Tanggal 16 Juli SIP pagi jam 8. Nah, setelah sudah melakukan absensi ya, nah maka dia bisa melakukan transaksi pada bagian kasir pos. Nah, transaksinya seperti apa ya? Saya contohkan, ini adalah misalkan ada pembeli yaitu untuk membeli kopi ya. Contohnya di sini ada kopi. Maka kita tinggal pilih saja ya kategorinya yang tadi ya, di sini kategorinya sebagai minuman, dan di sini akan nanti tampil semua produk-produk yang sudah kalian tambahkan ya pada data owner tadi ya. Produk-produk apa saja, baik beras, minyak, terus telur, segala macam di situ kalian bisa masukin ya. Atau kalian yang punya butik ya, masukkan nama-nama pakaiannya seperti apa. Atau teman-teman yang punya counter handphone ya, tinggal dimasukkan saja ya, handphone apa yang dijual di situ, etalasenya ya, bikin kategorinya harga sekian dan harga sekian, harga di atas 2 juta, harga di atas 3 juta. Nah, apa aja tipe-tipe handphonenya. Nanti itu memudahkan kasir juga untuk melakukan pencarian produk ya. Nah, oke, lanjut. Misalkan ada pembeli ya, melakukan pembelian yaitu kopi 7 elemen. Maka kita tinggal klik saja ya, ketuk saja di ininya ya, di barangnya. Nah, tinggal diketuk saja, dia otomatis, nah tinggal diketuk yang bagian ini aja, maka otomatis akan menambah. Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ketukan maka 8 quantity. Misalkan kita bisa juga edit juga ya, pada menu di bawahnya ya, kita tinggal edit saja di bagian sini, atau kita tinggal tambah saja di sini. Nah, misalkan pembelian adalah 1 bungkus ya, diskon di sini masih 0% ya. Kita lanjut ke pembayaran. Nah, di sini tinggal kita cari ya pembelinya, di sini ada nama-namanya ya. Ini sudah masuk di data daripada pelanggan. Dan ketika memang belum masuk ya, teman-teman bisa menambahkan ya data pelanggan itu pada tombol penambahan pelanggan ya. Fungsi ini adalah bagaimana ketika ada admin atau ada ID yang memang belum terdaftar otomatis ya, belum masuk secara otomatisnya, di sini kalian bisa melakukan manual ya, dengan sistem manual, atau nanti kalian bisa menghubungi admin ya untuk mendata bagaimana nama-nama dan ID member yang ada di Santuy Community ya. Dan ini juga masih dalam konsep pengembangan ya, yang bisa kita lakukan untuk transaksi di kemudian hari. Nah, setelah ini ya, teman-teman bisa pilih ya pembayarannya. Di sini metode pembayarannya ya, bisa tunai ya, bisa CoinPay, bisa transfer bank, dan QRIS ya. Kita sudah aktifkan 4 metode pembayaran. Maka ketika kalian ketik di sini ya, klik pindahkan seperti ini ya, misalnya menggunakan CoinPay, maka otomatis QRIS yang di bawah sini akan tampil ya. Nah, di bawah ini akan tampil seperti ini ya, yang sudah kita upload ya, yang sudah kita upload, maka dia otomatis. Dan di sini juga data bank transfer, juga di sini ada QRIS. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Maka kita bisa tinggal kasih ke pembelinya ya untuk melakukan scan barcode tersebut. Nah, misalkan dia mau bayar menggunakan Pay ya dengan harga 75.000, dan misalkan yang beli bukan bagian dari member Santuy, maka kita tidak perlu melakukan pencarian di sini ya. Ketika dia member ya, kita tinggal ketik ya ID-nya,
24 berapa, dia akan timbul di sini. Atau kita ketik namanya ya, itu bisa. Misalnya namanya siapa gitu. Imam misalnya, atau namanya siapa ya. Ketika dia belum ada di data ID pelanggan kita ya, maka kita bisa tambahkan pada menu tambah pelanggan. Nah, setelah itu ya teman-teman, misalkan ini menggunakan Pi ya, maka pembeli harus melakukan scan ya daripada Pi. Nah, nanti akan kita rancang ya sebuah konsep juga menggunakan seperti QRIS. Ketika dia scan dan dia bayar, maka otomatis QRIS itu akan memberikan notifikasi di alat tersebut. Nah, ini masih dalam perkembangan kami ya, itu masih sangat jauh, namun kita bisa buktikan dengan prosesnya ya, dengan step by step ya, insya Allah bisa menuju ke sana. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ketika pembeli sudah melakukan pembayaran menggunakan Koinpay ya, kita bisa foto di handphonenya ya, untuk sebagai bukti daripada transaksi yang sudah dilakukan. Nah, setelah ini ya teman-teman, tinggal masukkan saja, misalkan transaksi menggunakan Pi ya, boleh teman-teman bisa tambahkan di sini nomor handphone si pembeli tersebut, atau menambahkan catatan-catatan saja yang di bagian di bawah, silakan. Nah, ini hanya untuk sebatas kita memiliki track record ya, bahwa dengan seperti ini kita bisa konfirmasi ulang ya, baik ke pembelinya, atau kita bisa melihat apakah sudah benar-benar masuk atau belum di Koinpay kita jika pembayaran menggunakan Pi Network ya. Nah, seperti itu juga buat yang pembayaran yang lainnya. Nah, kalau ini misalkan tunai ya, tinggal teman-teman input saja bagian yang ada di tunai. Misalnya harga 75.000, tunainya 100.000, maka otomatis di sini akan tertulis kembalian 25.000 rupiah. Nah, ini misalkan tunai. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan pembayaran ya, misalkan contohnya ini adalah tunai ya, sama saja ya, kita menggunakan Pi juga, tapi dia bedanya nggak ada kembalian karena memang sudah tersistem dengan simple ya, jadi lebih gampang tanpa ada kembalian yang kita harus berikan ke pembeli. Nah, kita lanjut konfirmasi dan bayar ya. Maka setelah kita konfirmasi pembayaran akan timbul ya seperti ini ya, struk daripada pembayaran yang nanti teman-teman bisa cetak ya melalui mesin print yang kecil itu ya, yang mesin pos ya, thermal ya, printer thermal ya. Jadi kalian bisa melakukan print, atau kalian bisa screenshot ya untuk arsip daripada kegiatan atau riwayat hari ini. Nah, kalau memang mau dicetak tinggal klik cetak ya teman-teman. Misalkan ini saya klik cetak ya, cetak, maka dia otomatis masuk untuk mencetak ya, daripada menyimpan drive bentuknya sebagai PDF. Nah, ini kalau masih belum bisa ya nggak apa-apa, nanti kita screenshot dahulu ya. Intinya adalah transaksinya di sini sudah terrecord ya. Yang pertama nomor struk, yang kedua tanggal pembeliannya, yang ketiga ini ada kasirnya ya, sebagai kasir siapa yang tadi ditunjuk atau yang sudah login sebagai kasir. Di sini ada pembelinya, ini kita tidak menggunakan ID member ya, ini adalah umum. Nah, ringkasan pembelian kopi 7 elemen 1 seharga 75.000, subtotal 75.000. Di sini metode pembayarannya adalah tunai ya 100.000 dan kembaliannya 25.000. Maka ini sudah selesai dan kita tutup. Nah, teman-teman bisa melihat hasil transaksi yang sudah kita lakukan ada di serah terima. Nah, di sini di serah terima ini sudah ada ringkasan ya, SIP saat ini ya. Ini misalkan uangnya bentuknya cash ya. Ini kita bisa serahkan di 75.000 rupiah. Misalkan kita report di sini opsional toko tutup ya. Misalnya cash 75.000, ini teman-teman kasir bisa contoh seperti ini. Cash 75.000 yang menggunakan Pi, misalkan di sini 0 ya, karena memang belum ada. QRIS 0 ya, karena memang belum ada. Juga di sini TF Bank ya, TF Bank. Nah, ini masih
0. Nah, ini adalah catatan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini. Fungsinya adalah untuk lebih memastikan serah terimanya itu dengan benar ya, dengan data dan uang yang diterima oleh owner atau yang diserahkan oleh owner ke owner ini adalah penjualan daripada hari ini yang sudah dilakukan. Maka setelah ini teman-teman tinggal melakukan kirim laporan serah terima ya. Setelah kasir mengklik ya kirim laporan serah terima, maka nanti di sini akan timbul di riwayat serah terima. Nah, seperti itu. Kalau riwayat transaksinya banyak ya dia akan tampil banyak ya sampai ke bawah. Nah, kita lanjut, misalnya kita kirim laporan serah terima, kita klik ya. Maka di sini akan timbul serah terima seperti ini. Nah, ya. Di sini sudah terlihat cash 75.000, koin Pi 0, QRIS 0, transfer bank 0. Nah, di tanggal 16 Juli 2026 di jam 8:01. Nah, kita sudah masuk tadi jam 7.45 ya transaksinya. Hanya melakukan transaksi satu, maka di sini akan tersimpan pada riwayat transaksinya. Nah, seperti itu ya sahabat santuy, juga sahabat pionir ya yang ingin membuka usaha ya dengan menggunakan POS ya, ini silakan, dan ini gratis ya untuk member santuy community. Nah, maka khusus member santuy community yang sudah mendaftarkan diri ya melalui ekosistem nyata ya, melalui santuy ekosistem nyata, maka upgrade untuk mendapatkan kartu ID ya berupa digital maupun fisik yang nanti kalian terima. Nah, disitulah konsep daripada ekosistem nyata yang kita sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh daerah, seluruh provinsi dan tempat-tempat yang lainnya untuk sama-sama berkolaborasi, sama-sama berkontribusi ya dalam melakukan kegiatan harian ya berupa melakukan P-Day pada aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan di santuy ekosistem seperti ini ya. Mungkin itu aja yang dapat Mimin sampaikan ya. Adapun perkembangan dari koin Pi ya, dari Pi Network ya, teman-teman juga bisa memiliki aplikasi santuy mobile ya. Fungsi dari aplikasi santuy mobile ya, kita bisa melihat pergerakan ya atau informasi-informasi yang kita dapatkan ya, baik dari wadah komunitas ya secara agenda pertemuan ya maupun dari Picor Time ya, bisa melalui website Minepi-nya. Nah, jadi teman-teman yang ingin memiliki aplikasi seperti ini ya, seperti Mimin yang sedang mengoperasikan ini ya, jadi teman-teman tinggal masuk menjadi member pro ya, nanti akan aktif ya untuk bisa mendownload santuy mobile. Nah, itu nanti akan dipandu oleh admin atau teman-teman bisa melihat video tutorialnya yang ada di santuy ekosistem yang di bagian paling bawah ya. Teman-teman cari YouTube tutorial, nanti di situ ada. Nah, di sini ya pada hari ini juga di hari Kamis ya, insya Allah Ba'da Asar kita mengadakan kegiatan rutin bersama mitra bisnis ya. Di sini ada peluang bisnisnya, kita klik dulu. Nah, mitra bisnisnya pada hari ini kita ada agenda yaitu bersama mitra bisnis Olilab ya, Olilab Internasional ya. Itu nanti Ba'da Asar hari ini, hari Kamis ya, di tanggal 16 ini kita ada kegiatan Olilab. Nah, jadi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ya bisa buka di ekosistem, cari event atau kegiatan agenda, atau teman-teman yang sudah bergabung dalam santuy member pro bisa klik saja di sini ya. Ini ada event ya, ini juga sama terintegrasi dengan Pi browser ya, tinggal kita klik aja, klik pada event. Nah, maka otomatis dia akan loncat ya, terintegrasi dengan santuy news atau event. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jam pagi ini jam 8:05 ya. Di sini sudah ada kegiatan untuk hari ini ya, di jam 15.30 ya, waktu WIB ya, 15.30 WIB.
ya, peluang bisnis Olilab Internasional ya. Di sini kita bisa lihat jamnya ya, insya Allah ya sore hari ini ya di 15.30 di Agaton Gading Serpong ya. Buat teman-teman yang mau mengikuti rangkaian kegiatan hari ini, tinggal konfirmasi kehadiran oleh admin ya. Dan untuk HTM biaya masuk itu sebesar 20.000 saja. Nah, di situ teman-teman banyak sekali ya mendapatkan ilmu daripada kesehatan di era teknologi yang modern ini ya, dengan menggunakan produk kesehatan Olilab Internasional, dan juga ada peluang-peluang bisnis yang dahsyat yang bisa kalian akan dapatkan. Dan juga di sini Mimin sudah membuat juga ya ada live daripada YouTube ya, yang akan berlangsung di sore hari ini ya. Teman-teman tinggal buka saja YouTube daripada Santuy Community ya. Nanti teman-teman cari di bagian live. Nah, di sini ada live mendatang ya. Insya Allah kita akan putar nanti di jam 15.30 ya, atau jam 15.40 ya waktu Indonesia Barat. Nah, maka bagi teman-teman yang ingin menghadiri, yang ingin mengikuti ekosistem nyata Santuy Community, silakan bergabung dan mari kita maju bersama dalam rangkaian ekosistem nyata. Selain kita mencicil koin ya, kita simpan, kita stake di aplikasi-aplikasi yang lain, di aplikasi ekosistem Santuy, kita gunakan juga ekosistem Santuy Community dalam kegiatan sehari-hari ya. Di situ juga ada bagaimana kita mendaftar untuk keberangkatan ibadah umroh maupun haji, juga bagaimana kita melakukan bertamasya, berwisata dengan Santuy Staycation, juga bisa melihat properti yang ada di Santuy Property dan lain sebagainya yang bisa kalian nikmati. Nah, itu aja mungkin yang dapat Mimin sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya. Bersama-sama kita bisa bersama pionir Pi Network dan juga sahabat Santuy Community Indonesia. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari kita lihat keuntungan member Pro Santuy Community. Anda akan mendapatkan kartu anggota resmi seperti ini. Nikmati diskon belanja, akses fasilitas, dan bergabung dengan komunitas. Terima kasih sudah nonton bersama kami di Santuy Community. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update seputar Pi Network. Dan yang paling seru, kamu bisa dapetin merchandise keren dari Santuy Community. Cukup kunjungi Santuy Marketplace lewat link di bio. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap santuy.